Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Mungkin teman-teman punya atau sedang melatih merpati kolongan, kemudian kalau dilepas dia selalu turun ke bawah ya, atau kembali ke dondang, atau dia nggak mau dilepas. Begitu kita lepaskan begini dia langsung jatuh, kayak jatuh gitu ya. Ini biasa terjadi ya teman-teman semua, dan juga Mas Sukadi yang menanyakan permasalahan ini. Saya beberapa kali melatih bersama teman-teman, itu ada beberapa burung yang kalau dilepas jatuh ke tanah, ataupun kalau dilempar tapi nggak kencang lemparnya, itu dia langsung balik ke dondang atau turun di sawah ya. Saya pertama kali geli juga, ini burung gimana ya. Tapi terus setelah saya bicarakan dengan yang punya, saya tanya, kok burungnya begini? Nah, baru dia bilang. Tapi sebenarnya ini ya, biasanya itu burung-burung yang model-model begitu itu karena penyebabnya yang pertama, itu burung itu masih piye, ataupun sekiranya dia sudah rampas, dia baru pertama kali dibawa ke lapak, dan di rumah belum pernah di lop-lop pendek ya, ataupun kalau sudah pernah di lop-lop pendek, dia belum beradaptasi dengan lingkungan lapak yang tempat dia turun. Itu penyebab pertama ya teman-teman dan juga Mas Sukadi. Kemudian burung yang sering begitu itu biasanya karena belum ada tenaga. Karena belum ada tenaga. Pertama, dia belum terbiasa di lapak karena dia baru dibawa atau baru pertama kali dilatih. Kemudian yang kedua, dia belum bertenaga. Yang ketiga itu dia kemungkinan masih malas ya. Malas itu berkaitan dengan yang pertama karena dia baru dilatih pertama kali di lapak. Walaupun ada juga jenis merpati yang pertama kali atau sudah beberapa kali dibawa ke lapak, itu masih suka kalau dilepasin gitu dia turun ke bawah. Seperti perumpung saya itu, dia sampai 3 kali giringan. Kalau saya lepaskan, tidak saya lemparkan gitu, ini kasusnya sama seperti punyanya Mas Sukadi ya, dia harus dilempar kenceng atau disawatke istilahnya kalau orang Jawa itu. Kalau nggak dilempar kenceng dia nggak mau terbang, kalau cuma diginikan biasa dia nggak mau. Itu padahal sudah 3 kali giringan. Itu dia jenis-jenis yang badannya, tulangannya itu kasar, kekar dia. Mungkin kalau menurut saya ini karena dia baru pertama kali dilatih, kemudian mungkin agak terlambat ya. Tapi kalau menurut saya sih enggak, dia baru mau rampas 2 kali. Yang paling memungkinkan kalau menurut saya, dia punya tenaga besar. Jadi dia biasanya burung merpati itu kalau tenaganya besar itu suka malas-malasan waktu awal-awal dilatih. Itu saya perhatikan beberapa kali ya, burung-burung yang setelah dia mau terbang itu ternyata susunya bagus, sprintnya bagus ya, kencang terbangannya. Itu setelah beberapa giringan dia sudah mau terbang, kelihatan itu. Jadi teman-teman Mas Sukadi juga kalau punya burung yang begitu jangan terburu menyerah ya, kita telateni aja. Nanti dia kalau sudah mau terbang itu biasanya terbangannya bagus, kencang. Tapi awal-awal biasanya dia akan lari dulu, tunggu sampai dia betul-betul bertenaga maka dia akan naik. Itu saya yakin itu, karena burung saya begitu, dia stutnya panjang sekali ya, cungut kencang. Kalau menurut teman-teman saya yang di lapak, maksudnya yang joki saya juga, ini calonnya kayaknya kenceng mas gitu. Karena bagus dia terbangnya, saya lihat juga memang bagus, tapi masih suka muncul kemalasan dia terbang ya waktu
dilempar gitu ya, waktu dilepas gitu kadang-kadang muncul, tapi kemudian saya lemparin kenceng gitu, baru nanti yang ketiga keempat dia baru mau dilepasin gini langsung terbang. Kalau misalnya masih males, kita telatenin aja dulu, kita harus bersabar. Itu nanti pada akhirnya kalau sudah mau terbang itu biasanya bagus untuk sprint dan biddingnya, untuk turunnya juga bagus. Itu karena badannya yang kekar ya biasanya dan kasar, itu yang saya perhatikan. Nah kemudian kalau untuk piye-piye yang baru dilatih, itu coba teman-teman atasi dengan cara saya ya, dan juga mungkin cara-cara pemain-pemain besar juga gitu, karena saya pernah melihat juga ada yang mengajarkan begini. Tapi kalau saya memang teknik saya semau burung, artinya semaunya dia. Kalau dia belum niat terbang ya biarin aja, ditaruh di lapak, ditaruh di dondang, dibiarkan dia berkeliaran. Selagi dia masih belum mau istilahnya giring ngeket, nungguin cewekannya di seputaran dondang kemudian matuk-matuk, itu saya biarkan dulu. Dia nanti akan berjemur apa, jalan ke sana kemari cari makan. Kemudian kita lop-lop pendek saja. Nah ini cara ngelopnya teman-teman. Jadi burung itu jangan dilemparkan, jangan diapa-apain. Kita pegang, kemudian jokinya ngelepek, kita lepaskan begini semau dia. Semau dia, kalau dia sudah mau terbang, dia akan terbang mendekati ceweknya. Tapi dengan catatan waktu pertama kali datang ya dipanasi ya, digiringkan di atas lapak itu, di apa namanya pateknya ya, yang kotak di bawah itu. Nah kemudian nanti pemanasannya ya di kemaru kalau kami bilang, maksudnya ada dua pasang burung yang sedang giring, maksudnya satu yang giring kenceng, yang udah tua, yang udah terbiasa, kemudian yang baru ini kita giringkan bareng gitu. Kalau dia sudah mulai ikut ngejar, nah itu baru digitukan ya, dipegang, dilepas gini, nggak usah didorong, nggak usah diangkat, cuma dibiarkan saja. Kalau dia sudah mau terbang, dia akan terbang sendiri ke cewekannya. Atau kalau enggak, kita taruh di bawah, maksudnya tangan kita tetap megang gini, kemudian kita tempelkan di tanah gitu ya, di atas lapak mungkin atau di tanah, pokoknya kita tempelkan begini, kita buka begini supaya dia berdiri, nanti dia akan ngejar ceweknya. Nah itu berarti dia sudah mau ya, sudah mau terbang. Kalau belum, diemin aja. Kita buka, biarkan dia berdiri, terus nanti sama jokinya diklepek-klepek. Nanti kalau sudah mulai mau terbang mendekati ceweknya, nanti baru ke ataskan gitu, dilepas. Kalau dia udah mulai mau terbang ke cewekannya kan berasa di tangan ya, dia akan berusaha melepaskan diri. Nah itu kita begitukan terus sampai dia mau terbang. Kalau untuk piye, kalau kakinya udah panas diberhentikan dulu, jangan dipaksa kalau piye ya. Tapi kalau yang sudah rampas satu kali kayak punya saya yang berumpung itu nggak apa-apa, biar hangat malah dia akan tambah kenceng giringnya. Itu ya masukan di yang sedang menghadapi masalah burungnya nggak mau terbang. Coba diawali lagi masukan di nanti dari awal, dari jarak ya berapa meter ya, 3, 4, 5 meter lah, digitukan sampai dia benar-benar mau ya, mau ngejar ceweknya, mau mendekat. Kemudian nanti untuk sampai 100 meter itu kita sabarin aja Mas Sukadi, kita lepaskan, jangan dilempar dulu, tapi dari dekat sekali dulu ya, digitukan dulu sampai dia mau terbang sendiri, mundur digitukan, mundur digitukan, mundur digitukan. Nanti kalau dia sudah mulai rajin terbang, itu di jarak 100 meter atau di tempat biasanya burung itu kalau dilepasin gini jatuh ke bawah, itu biasanya akan terbang sendiri, akan langsung ke cewekannya. Itu ya solusinya ya Mas Sukadi. Mudah-mudahan Mas Sukadi yang tengah menghadapi masalah ini nggak berkecil hati ya, berbesar hati saja.
Nanti kalau sudah mau terbang, saya yakin sekali burung itu terbangannya bagus, sprintnya bagus, turun keceweannya juga bagus. Itu biasanya nanti akan tepat betina biasanya, seperti berumpung saya ya. Ini kasusnya untuk berumpung saya ya, saya tidak mau mengambil contoh kasus dari orang lain karena nanti takutnya apa ya, tidak akurat ya. Karena saya sebenarnya punya dua atau ya dua ya, yang tritis itu juga gitu, yang tritis awal-awalnya juga, oh tiga, betul tiga, tritis yang PN saya sendiri, tritis yang dikasih teman, kemudian yang berumpung itu kalau dilepasin balik ke dondang atau turun ke bawah kayak jatuh gitu, dia seolah-olah nggak mau terbang karena memang malas. Tapi ternyata sekarang setelah dia mau terbang, terbangannya bagus, sprintnya bagus. Dia kalau terbang sendiri kayak males gitu, tapi begitu kita gandeng dengan burung yang terbangannya udah stabil, pertama memang dia tetap di belakangnya sambil kampul-kampul kadang muter, tapi nanti kalau sudah beberapa kali digandeng sama burung itu, nanti dia akan ngejar itu. Walaupun tertinggal, tritis saya itu bisa ini ya, bisa bersamaan sampai di lapaknya dalam jarak sekitar 100 meteran lebih sedikit lah, belum sampai 150 tapi 100 meter lebih sedikit itu ngejar ya. Walaupun tertinggal nanti sampai di ininya sama-sama. Itu kan analisa saya ya, ini cuma ya, itu berarti kan terbangannya bagus. Kalau yang perumpung juga gitu, dia walaupun terbang sendiri ada gandengan dia akan cepet ya, kemampuannya sesuai dengan tulangannya ya, tulangan dan kekasaran badan sama ototnya. Itu saya yakin nanti kalau sudah terbangan jauh, sudah tenaganya sudah bagus, itu saya yakin nanti dia sprintnya bagus juga. Dan saya mencoba mengambil kesimpulan, kalau memungkinkan burung yang jenis-jenis begini ini kalau sudah beternaga dan sudah lepasan jauh kemudian kita lepas engkel terus, itu kemungkinan dia jadi sering ninggal ya, ninggalan artinya dia nggak mau gandeng sama gandengannya, dia akan selalu di depan. Itu menurut analisa saya ya, yang kemudian saya simpulkan. Kalau Mas Sukadi atau teman-teman semua punya burung yang jenis begitu, coba eksperimen lah, eksperimen kita sabarin, kita latih terus sampai dia betul-betul mau terbang, dan nanti dia sudah mau gandeng, nanti kita lihat. Kalau saya yakin dia bisa ninggalan kalau kita ngelatihnya secara intensif, sabar, kita lepas sendiri terus. Itu ya, Mas Sukadi Adi, Sukadi bukan Mas Sukadi Adi, Mas Sukadi. Semoga sharing saya ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam melatih burung. Semoga berhasil dan insya Allah burungnya Mas Sukadi bisa menjadi burung yang membanggakan Mas Sukadi dan juga teman-teman sekalian yang mengalami masalah seperti ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.